Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini, dan jangan lupa klik like dan subscribe agar channel Tika Story bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Rahma tidak pernah membayangkan bahwa kehidupan rumah tangga yang ia impikan akan berubah menjadi ladang ujian. Ia menikah dengan Wijaya, pria sederhana yang bekerja sebagai pegawai di kota, dengan harapan bisa membangun keluarga yang harmonis. Namun sejak awal, Rahma harus berhadapan dengan kenyataan pahit. Tinggal seatap bersama ibu mertua yang tidak pernah menyukainya. Ibu Wijaya adalah sosok wanita keras dan penuh gengsi. Bagi sang ibu, Rahma hanyalah menantu tak berguna dari keluarga biasa. Bukan menantu ideal yang ia harapkan. Meski hatinya terluka setiap hari oleh perkataan dan perlakuan yang menyakitkan, Rahma memilih diam. Ia menelan semuanya demi mempertahankan rumah tangga dan masa depan putranya, Dava, yang masih kecil. Dalam kesunyian, Rahma menyimpan luka dan air mata. Namun, ia bukan wanita lemah. Di balik diamnya, tersimpan tekad kuat untuk bertahan, memperjuangkan keluarga, dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Keputusannya untuk tetap tinggal bukan karena takut, melainkan karena ia percaya bahwa cinta dan kesabaran suatu saat akan membawa cahaya. Namun seiring waktu, konflik semakin tajam, dan Rahma harus memilih, bertahan dalam luka, atau pergi demi menyelamatkan dirinya dan anaknya. Dari sinilah cerita Rahma dimulai, perjalanan seorang menantu yang direndahkan, hingga menjadi sosok yang dihormati karena ketulusan dan keberaniannya mencintai, bahkan mereka yang telah melukainya. Rahma memandang ke arah jendela rumah sederhana mereka. Sinar matahari pagi yang masuk melalui celah tirai menghangatkan ruangan, namun hati Rahma terasa dingin. Setiap pagi, ia harus menghadapi kenyataan yang pahit. Hidup bersama mertuanya yang selalu merendahkan dirinya. Ia tidak tahu bagaimana bisa bertahan lebih lama dalam pernikahan ini, terutama dengan sikap ibunya yang begitu membenci dan menganggapnya tidak layak. Semenjak ia menikah dengan Wijaya, hidup Rahma seakan terjebak dalam lingkaran penuh hinaan. Mertuanya selalu saja menemukan kesalahan dalam setiap tindakan yang dilakukannya, dari cara memasak, cara merawat anak, hingga cara berpakaian. Tak pernah ada kata pujian atau dukungan dari mereka. Seolah apapun yang Rahma lakukan, selalu dianggap salah. Rasanya, ia selalu menjadi bahan perbincangan di belakangnya. Rahma, kamu ini memang kampungan. Cara berpakaian saja nggak pernah tahu modenya. Dava kan masih kecil, apa susahnya membuatkan makanannya sendiri? Gimana mau jadi ibu rumah tangga yang baik kalau begini terus? Ujar ibu mertuanya, Bu Yanti, dengan nada tinggi setiap kali melihat Rahma melakukan sesuatu yang dianggapnya tidak tepat. Rahma hanya bisa menunduk, berusaha menahan air mata yang ingin tumpah. Bukan sekali dua kali Bu Yanti menghinanya dengan kata-kata yang menusuk. Bahkan Wijaya, suaminya, seringkali diam saja saat ibunya berbicara seperti itu, seolah tak ingin mengganggu ketenangan rumah tangga mereka. Padahal, Rahma hanya berusaha sebaik mungkin menjadi istri yang baik dan ibu yang penyayang untuk anak mereka, Dava. Suatu pagi yang cerah, Rahma duduk di meja makan, menyuapi Dava yang masih berusia 4 tahun. Ia memandangi anaknya dengan tatapan penuh kasih sayang. Dava adalah anugerah terindah yang dimilikinya, satu-satunya alasan mengapa ia bertahan dalam pernikahannya, meski selalu dipenuhi dengan konflik. Tadi ibu dibilang kampungan lagi, Ma? Tanya Dava polos, seakan merasakan kesedihan ibunya. Rahma tersenyum tipis, menatap mata kecil anaknya. Tidak, sayang, ibu baik-baik saja. Jawabnya lembut, meski hatinya hancur. Namun dalam hati Rahma, ia merasa lelah. Lelah dengan hidup yang penuh pengorbanan dan penolakan. Ia ingin lebih dari sekadar menjadi istri dan ibu rumah tangga yang tak pernah dianggap. Ia ingin memiliki sesuatu untuk dirinya sendiri, sesuatu yang bisa memberi kontribusi pada ekonomi keluarga. Sejak lama, Rahma berpikir untuk bekerja, namun selalu ada rasa takut dan ragu.
Ia tahu mertuanya akan lebih menghina dirinya jika ia bekerja. Sudah saatnya kamu bekerja, Ma, agar keluarga kita bisa hidup lebih baik, kata Wijaya suatu malam saat mereka berdiskusi. Rahma terkejut mendengar kata-kata suaminya. Bukan karena ia tidak ingin bekerja, tetapi karena selama ini suaminya tidak pernah memperlihatkan dukungan terhadapnya. Tapi, sayang, kita punya Dava. Siapa yang akan menjaga dia jika aku bekerja? Wijaya menghela napas panjang. Kamu titipkan Dava saja ke ibu. Dia tidak melakukan apa-apa di rumah. Pasti bisa menjaga Dava sementara kamu bekerja. Rahma terdiam. Ia merasa ragu. Menitipkan Dava pada mertuanya, yang tidak menyukainya adalah keputusan yang sangat berat. Namun, suaminya meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Hari pertama Rahma bekerja dimulai dengan perasaan cemas. Ia mengenakan pakaian yang sederhana, berharap mertuanya tidak akan berkata banyak. Sebelum berangkat, ia memeluk Dava erat-erat. Ibu akan bekerja, ya. Ibu janji akan pulang cepat. Dava hanya mengangguk, tampak sedikit bingung, tetapi tetap mengikutinya dengan tatapan mata yang penuh rasa sayang. Setelah berpamitan, Rahma melangkah keluar rumah dengan hati yang penuh keraguan. Ia bekerja di sebuah toko kelontong milik seorang teman lama. Meskipun penghasilannya tidak banyak, ia merasa setidaknya bisa membantu ekonomi keluarga. Setiap hari, ia mencoba melupakan hinaan yang ditujukan padanya. Berusaha menjadi ibu yang baik bagi Dava. Meskipun mertuanya selalu membuatnya merasa tidak cukup. Pulang kerja hari pertama, Rahma sudah merasakan lelahnya tubuh, namun yang lebih membuatnya lelah adalah hatinya. Ketika ia tiba di rumah, ia tidak menemukan Dava di ruang tamu. Semua pintu terkunci rapat, dan suara-suara rumah yang biasanya terdengar tidak ada. Hanya kesunyian yang menyambutnya. Ia mencari-cari di seluruh rumah, berlari ke kamar tidur, ke ruang makan, bahkan ke halaman belakang, namun Dava tak kunjung ditemukan. Rahma merasa cemas dan panik. Ada sesuatu yang tidak beres. Saat ia mendekati gudang, ia mendengar suara tangisan yang sangat keras dari dalam. Tanpa berpikir panjang, Rahma membuka pintu gudang dengan gemetar. Matanya langsung membelalak, hatinya terasa hancur. Dava, anaknya yang seharusnya ia jaga, ditemukan dalam keadaan lemas di lantai, menangis tanpa henti. Tubuh kecil Dava terlihat sangat lemah. Dan Rahma bisa melihat bahwa anaknya telah dikunci di dalam sana sepanjang hari tanpa diberi makan. Air mata Rahma tumpah. Ia memeluk Dava erat-erat, mencoba menenangkan anaknya yang ketakutan. Maafkan ibu, sayang. Ibu nggak tahu mereka bisa sebegitu tega, bisiknya dengan suara serak. Rahma merasa ada yang salah. Bagaimana bisa mertuanya, yang seharusnya menjaga cucunya, berbuat sekejam ini? Ia tidak bisa membiarkan semuanya berlalu begitu saja. Ketika suaminya Wijaya pulang, Rahma menceritakan semuanya dengan hati yang hancur. Wijaya terdiam sejenak, tidak bisa menyangka ibunya bisa melakukan hal yang begitu jahat kepada cucunya. Namun, rasa marah yang memuncak segera keluar. "Ibu, dia bisa melakukan ini semua?" ujar Wijaya dengan suara bergetar penuh amarah. Rahma, dengan air mata yang masih mengalir, hanya bisa mengangguk. Mereka berdua akhirnya memutuskan untuk menghadapi Ibu Wijaya dan menyelesaikan masalah ini. Rahma duduk di depan cermin, menatap pantulan wajahnya yang terlihat lelah. Ia baru saja menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga yang terasa tak pernah ada habisnya. Kini, ia berhadapan dengan keputusan besar yang sudah lama terpendam dalam hatinya. Seiring berjalannya waktu, rasa lelah fisik dan emosional semakin memuncak, dan ia merasa sudah saatnya untuk melakukan perubahan. Sudah saatnya aku bekerja. Gumam Rahma pelan, hampir seperti bisikan pada dirinya sendiri. Keputusan itu datang setelah malam-malam penuh perenungan dan diskusi dengan dirinya sendiri. Ia tidak ingin lagi merasa terperangkap dalam kehidupan yang penuh dengan hinaan dan perasaan tidak dihargai. Rahma tahu bahwa dengan bekerja, ia bisa memberi kontribusi pada perekonomian keluarga
sekaligus membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia lebih dari sekadar istri dan ibu rumah tangga. Namun di sisi lain, ada rasa khawatir yang menggelayuti hatinya. Tidak hanya soal pekerjaan itu sendiri, tapi juga soal siapa yang akan menjaga Dava, putranya yang masih kecil. Rahma tahu bahwa ibu mertuanya, Bu Yanti, bukanlah sosok yang menyukai kehadirannya di rumah. Bahkan, tak jarang Bu Yanti menganggapnya sebagai beban, selalu mencap dirinya tak cukup baik sebagai menantu. Rahma menatap Dava yang sedang bermain dengan mainan di ruang tamu, senyum kecil terpancar di wajahnya. "Sayang, ibu akan bekerja sekarang," ucapnya pelan sambil mendekati anaknya. Dava hanya mengangguk tanpa banyak bicara, seolah mengerti bahwa perubahan besar sedang terjadi dalam hidup mereka. Namun, Rahma tahu bahwa Dava masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang, dan ia merasa cemas tentang masa depan anaknya jika harus menitipkannya kepada orang yang tidak menyayanginya. Saat Wijaya pulang kerja, Rahma memutuskan untuk berbicara. "Sayang, aku berpikir untuk mulai bekerja. Aku ingin membantu perekonomian kita, dan juga merasa ini adalah langkah yang tepat. Tapi aku ingin menitipkan Dava pada ibuku yang di kampung. Ibuku pasti akan merawatnya dengan baik," ujar Rahma, berusaha menyampaikan keinginannya dengan hati-hati. Wijaya terdiam sejenak, berpikir. "Aku mengerti niat kamu, Rahma, tapi menurutku Dava lebih baik tinggal di sini saja. Ibu kan tidak melakukan apa-apa di rumah. Dia pasti bisa menjaga Dava dengan baik. Lagi pula, ibu juga sudah lama ingin menjaga cucunya. Jangan khawatir, Dava pasti baik-baik saja." Rahma merasa sedikit ragu. Ia tahu bagaimana mertuanya memperlakukan dirinya, dan ia takut hal yang sama akan terjadi pada Dava. Namun, ia tidak ingin bertentangan dengan suaminya. Ia hanya mengangguk pelan, meski hatinya masih penuh kecemasan. "Baiklah, aku akan mencoba. Tapi, aku tetap berharap ibu akan menjaga Dava dengan penuh kasih sayang," jawab Rahma, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Pagi itu, Rahma terbangun lebih awal dari biasanya. Udara pagi yang dingin menggelitik kulitnya, dan ia segera menyadari bahwa hari itu adalah hari pertama ia bekerja setelah memutuskan untuk keluar dari zona nyaman sebagai ibu rumah tangga. Rasanya begitu banyak yang dipertaruhkan, keputusan yang akan mengubah banyak hal dalam hidupnya. Meskipun hatinya dipenuhi kecemasan, Rahma berusaha menenangkan diri. Dengan langkah hati-hati, ia merapikan tempat tidur Dava dan memastikan bahwa anaknya sudah siap untuk ditinggalkan di bawah pengawasan mertuanya. Dava yang masih kecil tentu saja membutuhkan perhatian penuh, dan meskipun Rahma tahu betul bagaimana sikap Bu Yanti terhadapnya, ia tak punya banyak pilihan. "Dava, ibu akan pergi kerja. Jaga diri baik-baik ya. Jangan lupa makan, dan kalau ibu nggak ada, minta sama nenek," Rahma berkata sambil mengecup kening anaknya dengan lembut. Dava mengangguk pelan, meskipun matanya masih tampak sedikit bingung. Ia tak sepenuhnya mengerti mengapa ibunya harus pergi bekerja, tetapi Rahma tahu, meskipun tanpa kata-kata, anaknya pasti merasa cemas juga. Rahma melangkah keluar rumah dengan rasa cemas yang masih menggelayuti hatinya. Setiap langkah menuju toko tempat ia bekerja terasa berat. Meskipun ia merasa yakin dengan keputusan untuk bekerja, ada kekhawatiran yang tak bisa ditanggalkan. Apa yang akan terjadi di rumah selama ia bekerja? Apakah mertuanya akan benar-benar merawat Dava dengan baik? Berbagai pertanyaan itu terus menghantui pikirannya sepanjang perjalanan. Tiba di toko, Rahma mencoba mengalihkan pikirannya dengan fokus pada pekerjaan. Toko kelontong kecil itu tak begitu ramai, namun Rahma merasa sedikit lebih tenang bisa melakukan sesuatu yang produktif. Sesekali, pelanggan datang dan pergi, dan Rahma melayani mereka dengan senyum meskipun hatinya masih dipenuhi kecemasan. Namun saat istirahat, rasa khawatir itu kembali muncul. Rahma mencoba menghubungi suaminya, Wijaya, untuk memastikan keadaan Dava. Tetapi, teleponnya hanya berbunyi panjang tanpa dijawab. Ia kemudian mencoba menghubungi ibu mertuanya, Bu Yanti, namun lagi-lagi tidak ada jawaban.
Kenapa mereka tidak mengangkat telepon? Pikir Rahma dengan cemas. Ia tahu Dava masih terlalu kecil untuk bisa mengurus dirinya sendiri. Semakin lama, perasaan tidak tenang semakin menyelubungi hatinya. Di sela-sela pekerjaan, ia melihat beberapa pelanggan yang datang membeli kebutuhan rumah tangga. Meskipun ia berusaha tersenyum, pikirannya terus teralihkan ke rumah. Ia memikirkan bagaimana Dava bisa saja merasa kesepian dan takut, ditinggal di rumah mertuanya yang tidak menyukainya. Pukul 5 sore akhirnya tiba, dan Rahma segera menutup toko dan menuju pulang dengan langkah cepat. Ia berharap dapat segera melihat anaknya dengan selamat dan memastikan bahwa Dava baik-baik saja. Namun, saat ia sampai di rumah, ia merasa ada yang aneh. Rumah itu terasa sepi. Biasanya, ketika pulang, Dava akan berlari menghampiri ibunya dengan senyuman lebar di wajahnya. Namun kali ini, yang ia temui hanya keheningan. Rahma mengedarkan pandangannya ke sekitar, mencari jejak langkah anaknya. "Dava, Nenek," panggilnya dengan suara khawatir, tapi tidak ada jawaban. Ia segera melangkah masuk ke dalam rumah, membuka setiap ruangan untuk mencari. Di ruang tamu, ruang makan, dan kamar tidur, tak ada Dava. Begitu juga di dapur, tempat biasanya Dava bermain dengan mainannya. Rahma mulai merasa cemas yang tak terkendali. Di mana anaknya? Kemana Bu Yanti pergi? Kenapa mereka tidak ada di rumah? Langkah-langkahnya semakin cepat, melangkah menuju pintu belakang yang menuju ke gudang kecil. Ia berhenti sejenak, mendengar suara tangisan yang lirih. Hatinya berdegup kencang. Ada yang tidak beres. Suara itu berasal dari dalam gudang. Tanpa pikir panjang, Rahma berlari menuju gudang. Tangisan itu semakin jelas terdengar, membuat hatinya semakin sakit. Begitu sampai di depan pintu gudang, Rahma menarik pintu itu dengan cepat, dan pemandangan yang ia temui membuat hatinya hancur. Dava terbaring di lantai gudang, tubuh kecil itu terkulai lemas dan matanya yang biasanya cerah tampak kosong. Wajahnya basah oleh air mata, dan tubuhnya gemetar, terbungkus dalam rasa ketakutan yang mendalam. Rahma berlutut di samping anaknya, segera memeluknya erat, merasakan betapa tubuh anaknya begitu dingin. "Dava, nak, kenapa kamu di sini?" Suara Rahma bergetar, hampir tidak bisa menahan tangisannya. Ia memeriksa tubuh Dava, yang tampak lemas dan sangat lelah. Dava hanya bisa menangis dalam pelukan ibunya, tak bisa berkata-kata. Rahma bisa merasakan betapa menderitanya anaknya selama terkunci di dalam gudang itu, sendirian, tanpa makanan atau minuman. Sebuah rasa amarah yang besar muncul dalam dada Rahma, beralih dari rasa khawatir menjadi kemarahan yang meluap. Ia tidak bisa memahami mengapa ibu mertuanya tega melakukan hal semacam ini pada cucunya sendiri. Di saat itu, langkah Wijaya terdengar di pintu depan. Rahma segera beranjak berdiri, membawa Dava yang masih menangis dalam pelukannya. "Rahma, ada apa?" tanya Wijaya, bingung melihat keadaan rumah yang sepi dan Dava yang terlihat sangat pucat. Rahma memandang suaminya dengan mata penuh kemarahan. Ibu tidak ada di sini. Dava dikunci di gudang tanpa diberi makan atau minum. Kamu tahu ini, kan? Kamu tahu bagaimana ibu memperlakukan anak kita." Ujar Rahma dengan suara bergetar, namun penuh tekad. Wijaya tampak terkejut, seolah tak percaya dengan apa yang ia dengar. "Apa, Ibu melakukan itu?" tanya Wijaya, tidak bisa mempercayai kenyataan yang baru ia dengar. Ia berlari menuju luar, mencari ibunya. Beberapa saat kemudian, Bu Yanti datang, membawa tas belanjaan penuh dengan barang-barang yang ia beli di pusat perbelanjaan. "Kenapa Dava di sini? Ibu tadi kemana?" tanya Wijaya. Suaranya penuh dengan amarah yang sudah tertahan lama. Bu Yanti tampak sedikit terkejut, namun ia segera mengalihkan pandangan. "Ah, ibu tadi jalan-jalan, gak ada yang salah kan? Dava baik-baik saja kan?" jawabnya dengan santai. Rahma menatap mertuanya dengan tajam.
Dava hampir mati kedinginan dan kelaparan. Kenapa ibu bisa tegas seperti ini? Suara Rahma semakin meninggi, tak bisa lagi menahan amarahnya. Wijaya menatap ibunya. Wajahnya berubah pucat. Ia tak menyangka ibunya akan melakukan hal sekejam itu terhadap cucunya. Ibu, bagaimana bisa kamu melakukan ini? Bagaimana bisa kamu berlaku seperti ini pada Dava? Ujarnya dengan suara bergetar, marah, dan kecewa. Malam itu, Rahma duduk memeluk Dava yang masih gemetar dalam dekapannya. Di atas ranjang, anak itu tertidur lelap dengan wajah pucat dan tubuh yang masih panas karena demam ringan. Rahma mengelus rambutnya perlahan, mencoba menenangkan hatinya sendiri yang berkecamuk hebat. Air mata terus mengalir tanpa suara. Ia tidak bisa melupakan pemandangan siang tadi. Dava terbaring lemah di lantai gudang gelap, dengan tubuh kotor dan wajah ketakutan. Meski amarah membuncah, Rahma tahu ia harus tetap tenang. Ini bukan hanya soal harga dirinya sebagai menantu yang selama ini dihina, tapi soal keselamatan anaknya. Ia tidak ingin emosinya justru memperburuk keadaan. Ia harus bijak, apapun risikonya. Sementara itu, Wijaya mondar-mandir di ruang tengah. Wajahnya masih merah padam, penuh dengan kemarahan dan rasa bersalah. Ia sulit mempercayai kenyataan bahwa ibunya sendiri, yang selama ini ia percaya bisa menjaga anaknya, ternyata telah melakukan hal sekejam itu. Ibu nggak masuk akal. Bagaimana bisa dia mengurung Dava di gudang hanya karena anak kita menangis minta ibunya? Gumam Wijaya, menahan amarah. Rahma menatap suaminya dari pintu kamar. Aku tahu ibu nggak suka sama aku, tapi aku nggak pernah membayangkan kebenciannya bisa sampai tega begini ke cucunya sendiri. Wijaya mengangguk, menghela napas panjang. Aku juga nggak menyangka, tapi mulai sekarang, Dava nggak akan kutitipkan ke ibu lagi. Aku akan cari pengasuh atau... Entah, kita pikirkan lagi, yang penting bukan dia. Tak lama kemudian, Bu Yanti masuk ke rumah tanpa merasa bersalah. Dengan santai ia menggantung tas belanjaannya dan berkata, "Kenapa kalian drama seperti ini? Cuma dikunci sebentar di gudang aja kok heboh. Anak itu terlalu manja." Rahma yang awalnya masih menahan diri, bangkit berdiri. Sebentar, ibu pergi hampir 5 jam. Dava kelaparan, dehidrasi, dan ketakutan. Ibu tahu dia bisa mati dalam kondisi seperti itu. Bu Yanti melipat tangan di dada, membuang muka. Terserah kalian sajalah. Dulu waktu kamu kecil juga pasti pernah dikunci. Nggak usah lebay. Bedanya, saya dulu bukan cucu ibu, dan saya nggak akan biarkan anak saya tumbuh dalam trauma hanya karena ibu tidak bisa mengendalikan kebencian pada saya. Balas Rahma, suaranya tegas. Wijaya akhirnya bicara, nadanya lebih tinggi dari biasanya. Ibu, mulai malam ini, ibu nggak usah ikut campur lagi soal Dava. Jangan dekati dia. Saya nggak akan percaya ibu lagi. Wajah Bu Yanti merah padam, marah karena putranya lebih membela menantunya. Kamu lebih percaya sama perempuan ini daripada ibumu sendiri? Kalau perempuan ini adalah istri saya yang menyelamatkan anak saya dari perbuatan ibu sendiri, maka, ya, saya pilih dia. Bentak Wijaya. Tak tahan lagi. Rahma menarik napas dalam-dalam. Ia sadar bahwa situasi ini tidak akan mudah diselesaikan dalam satu malam. Namun, kejadian ini menjadi titik balik. Ia tidak bisa lagi menoleransi keadaan di mana mertuanya merasa berhak melakukan apapun, hanya karena status sebagai orang tua suami. Malam itu Rahma memutuskan. Ia tidak akan tinggal diam. Ia mulai membuka laptop usang yang disimpannya di lemari, lalu mengetik surat pengunduran diri dari pekerjaan di toko. Ia tahu, demi Dava, ia harus ada di rumah untuk sementara waktu sampai semuanya stabil. Namun bukan berarti ia menyerah. Ia mulai mencari pekerjaan paruh waktu yang bisa dilakukan dari rumah. Data entry, freelance admin, bahkan jadi reseller, apa saja akan ia coba demi bisa tetap berpenghasilan tanpa meninggalkan anaknya. Pagi harinya, Bu Yanti sudah mengemasi beberapa barang dan masuk ke kamar dengan pintu ditutup keras.
Ia merasa dipermalukan di rumah sendiri. Namun Rahma tak peduli. Fokusnya hanya satu. Dava. Setelah menyuapi anaknya sarapan dan memberinya obat, Rahma duduk di sampingnya. Dava memeluk ibunya erat-erat, dan dalam suara lirih ia berkata, "Ibu jangan pergi kerja lagi ya. Aku takut sendirian." Rahma menahan tangis. "Ibu nggak akan tinggalkan kamu lagi, nak. Ibu janji." Sementara itu, di tempat kerja Wijaya, masalah lain mulai muncul. Konsentrasi kerjanya terganggu. Ia terus memikirkan bagaimana selama ini ia membiarkan ibunya mengendalikan rumah tangganya. Ia merasa gagal sebagai ayah dan suami. Bosnya menegur karena performa kerjanya menurun drastis. Namun kali ini, Wijaya tahu prioritasnya. Ia akan berbicara jujur tentang keluarga, tentang anak, dan tentang keputusan yang harus ia ambil. Hari-hari berikutnya bukan tanpa tantangan. Namun Rahma merasa lebih kuat. Ia mulai menjual barang secara online, belajar pemasaran dari YouTube dan forum-forum ibu rumah tangga. Sedikit demi sedikit, pesanan datang, dan Rahma mulai punya pemasukan sendiri. Meski kecil, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa ia tidak lagi bergantung sepenuhnya. Dari kejadian ini, Rahma tahu satu hal. Luka yang ditorehkan mertuanya mungkin tidak akan sembuh dengan cepat, tapi ia tak akan membiarkan luka itu diwariskan ke anaknya. Ia akan berdiri di antara mereka, menjadi tameng, menjadi pelindung. Apapun risikonya, sebagai ibu, ia telah memilih jalan perjuangan. Jalan yang tidak bisa ia putarbalikkan. Dan dari puing-puing penghinaan serta rasa sakit itulah, ia mulai membangun keberanian dan harga dirinya kembali. Bukan hanya sebagai istri, bukan hanya sebagai menantu, tapi sebagai seorang ibu yang berani berdiri sendiri. Malam itu, setelah Dava tertidur pulas di pangkuan Rahma, suara jangkrik terdengar lirih dari balik jendela. Lampu ruang tamu hanya menyala redup, namun ketegangan di dalam rumah itu tak bisa diredam oleh cahaya apapun. Wijaya duduk di sofa, gelisah. Ia tahu pembicaraan ini akan menjadi penentu arah hidup mereka ke depan. Rahma duduk di hadapannya, menatap suaminya dalam-dalam. Wajahnya tegas, bukan dalam amarah, melainkan dalam kesadaran penuh akan keputusan besar yang harus mereka ambil. "Mas," ucapnya pelan, namun tegas, "aku nggak bisa tinggal di rumah ini lagi. Bukan cuma karena masalah tadi siang, tapi karena selama ini, aku sudah terlalu sering diinjak-injak." Wijaya menghela napas berat. "Aku ngerti, Mah, tapi ibu..." "Mas, ibu nyaris membunuh Dava," potong Rahma. Matanya mulai berkaca-kaca. "Kalau aku telat sedikit saja pulang, kalau Dava sampai kenapa-kenapa, Mas bisa bayangkan?" Wijaya menunduk. Ada rasa bersalah yang begitu pekat di wajahnya. Ia tahu Rahma benar, tapi ia juga tahu, sebagai anak lelaki satu-satunya, ia punya beban moral terhadap ibunya. Namun, kali ini bukan lagi soal kewajiban sebagai anak. Ini soal keselamatan anaknya sendiri. Rahma melanjutkan, suaranya mulai bergetar. "Aku udah mikir, Mas. Lebih baik kita tinggal di kampung dulu, di rumah ibu. Aku bisa bantu-bantu jualan di sana. Mas bisa cari kerja baru di daerah situ, atau coba usaha kecil-kecilan. Yang penting, kita jauh dari semua ini. Kalau kita pergi, ibu akan merasa aku durhaka," ujar Wijaya pelan. "Kalau kita tetap tinggal, Mas akan kehilangan aku," balas Rahma dengan lirih. "Dan mungkin juga kehilangan Dava." Kalimat itu menghantam batin Wijaya. Ia menatap wajah istrinya yang selama ini selalu sabar, selalu bertahan, meski kerap dibentak, dihina, bahkan diabaikan. Tapi hari ini perempuan itu berdiri tegak dengan keberaniannya. Ia bukan lagi wanita yang rela diinjak. Ia adalah seorang ibu yang akan melakukan apapun demi anaknya. Wijaya terdiam cukup lama. Suara detik jam dinding terasa begitu jelas. Akhirnya ia mengangguk perlahan. "Baiklah, kita pindah." Keesokan harinya, suasana rumah langsung berubah saat Bu Yanti mengetahui niat mereka.
Wanita itu mendatangi Rahma di dapur dengan wajah murka. "Kamu pikir bisa seenaknya bawa anak saya pergi dari rumah ini?" bentaknya. Rahma menoleh pelan, tetap tenang. "Kami pergi bukan karena saya ingin menjauh dari ibu, tapi karena saya ingin menyelamatkan anak saya dari lingkungan yang tidak sehat." "Lingkungan tidak sehat? Ini rumah suami kamu. Kamu cuma numpang. Jangan sok suci." Rahma menahan emosi. "Saya memang numpang, tapi saya juga manusia, Bu. Dan saya seorang ibu. Kalau saya diam saja, saya bukan ibu yang baik untuk Dava." Bu Yanti hendak membalas lagi, tapi Wijaya masuk ke dapur, berdiri di samping Rahma. "Ibu, jangan salahkan Rahma. Ini keputusan kami berdua." Tatapan Bu Yanti beralih pada anaknya. "Kamu lebih pilih perempuan ini daripada ibumu sendiri." "Bukan soal memilih, Bu," jawab Wijaya datar. "Ini soal tanggung jawab saya sebagai ayah. Ibu sudah kelewatan, dan saya nggak bisa pura-pura buta lagi." Bu Yanti menjerit marah, membanting sendok di meja. "Kalau kalian pergi, jangan harap bisa kembali. Jangan pernah menginjakan kaki lagi di rumah ini." Rahma menatap suaminya yang tampak goyah. Ia menggenggam tangan Wijaya erat-erat, memberikan isyarat bahwa mereka akan baik-baik saja. Wijaya mengangguk, meski dalam hatinya terasa getir. Ini bukan keputusan mudah. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar menjadi kepala keluarga. 2 hari kemudian mereka berkemas, hanya membawa barang-barang penting dan beberapa pakaian. Dava digendong Rahma, sesekali bertanya, "Kita mau kemana, Bu?" "Kita mau pulang," jawab Rahma sambil tersenyum. "Ke rumah tempat kamu bisa bahagia." Mereka naik bus malam menuju kampung. Perjalanan terasa panjang dan melelahkan, tapi hati Rahma tenang. Sesampainya di rumah ibunya, mereka disambut dengan pelukan hangat. Rumah itu sederhana, bahkan sangat sederhana dibanding rumah mertuanya. Tapi kehangatannya tak bisa dibandingkan. Disinilah Rahma merasa kembali menjadi manusia. Hari-hari berikutnya, Rahma mulai membantu ibunya membuat kue untuk dijual di pasar. Ia membawa Dava ikut serta, mengenalkannya pada alam dan orang-orang baik yang sederhana. Wijaya mulai membantu tetangga memperbaiki motor, belajar mencari penghasilan meski kecil. Namun, dari kejauhan, kehidupan mertuanya yang keras mulai mendapat balasan. Tanpa kehadiran cucu dan anak yang selalu menuruti kata-katanya, Bu Yanti mulai merasakan sepi yang menyesakkan. Tapi gengsi menahannya untuk menghubungi mereka. Dan Rahma tahu, inilah harga dari keangkuhan. Di tengah kesederhanaan, keluarga kecil itu mulai menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Bukan tentang rumah besar atau status, tapi tentang ketenangan, rasa hormat, dan cinta yang tulus. Rahma mungkin telah meninggalkan rumah besar yang penuh penghinaan, tapi ia membawa pulang harga dirinya. Dan itu jauh lebih berharga dari segalanya. Dan untuk pertama kalinya sejak ia menikah, Rahma bisa bernapas lega. Ia telah berani mengambil langkah besar, dan itu langkah menuju kebebasan. Pagi itu langit mendung seolah ikut merasakan beratnya hati yang akan berpamitan. Rahma bangun lebih awal dari biasanya, membereskan koper terakhir, memastikan semua barang keperluan Dava sudah lengkap. Sementara itu, Wijaya berdiri di teras rumah, menatap halaman yang sudah ia kenal sejak kecil. Tempat ia tumbuh, bermain, bahkan bersembunyi saat dimarahi. Tapi hari ini, halaman itu tak lagi memanggilnya pulang. Ia akan meninggalkannya untuk waktu yang tak ditentukan. Dari dalam rumah, terdengar suara langkah berat Bu Yanti. Wanita paruh baya itu muncul dengan wajah masam. Tatapannya langsung tertuju ke koper dan tas-tas di dekat pintu. Ia tahu, ini bukan ancaman seperti sebelumnya. Ini sungguhan. "Jadi kamu serius, Wijaya?" tanyanya tajam. "Kamu benar-benar mau pergi ninggalin rumah ini? Ninggalin ibumu sendiri?" Wijaya menarik napas panjang. Ia menoleh, menatap wajah ibunya dengan campuran rasa bersalah dan ketegasan. "Maaf, Bu. Tapi aku harus lakukan ini. Aku suami dan ayah sekarang.
Aku harus jaga istri dan anakku. Bu Yanti melirik tajam ke arah Rahma yang sedang menggendong Dava. Gara-gara perempuan ini, kamu jadi anak durhaka. Belum puas dia hasut kamu. Rahma menunduk. Ia tidak ingin memperkeruh suasana. Tapi dalam hatinya, ia terluka. Kata-kata tajam itu seperti pisau yang menggores luka lama, yang bahkan belum sempat sembuh. Jangan salahkan Rahma, ujar Wijaya dengan nada lebih tegas. Ini keputusan saya. Saya yang milih pergi karena saya nggak mau anak saya tumbuh di rumah yang penuh kebencian. Rumah ini penuh kebencian? Bu Yanti terbahak sinis. Kamu lupa siapa yang rawat kamu dari kecil? Siapa yang korbankan segalanya demi kamu sekolah, kerja? Begitu kamu nikah, kamu malah pilih perempuan itu dan buang ibumu sendiri? Bu, saya nggak pernah lupa semua pengorbanan ibu. Tapi pengorbanan bukan berarti boleh menyakiti orang lain, apalagi cucu ibu sendiri, kata Wijaya lirih. Bu Yanti terdiam sejenak. Matanya bergetar, penuh amarah, tapi juga diliputi oleh kesedihan. Ia tidak pernah menyangka bahwa anaknya akan benar-benar memilih pergi. Jadi kamu pilih mereka, bukan ibumu. Tanyanya lagi, kali ini suaranya lebih rendah. Saya pilih keluarga saya, Bu. Istri saya, anak saya. Mereka tanggung jawab saya sekarang. Tangis Rahma mulai menetes pelan. Dava yang berada di gendongannya tertidur pulas, tidak menyadari betapa berat suasana pagi itu. Kalau gitu, pergi aja, bentak Bu Yanti. Keluar dari rumah ini dan jangan pernah balik. Wijaya mengangguk. Baik, Bu. Ia menarik koper besar, lalu menggandeng Rahma yang masih berusaha menahan air mata. Mereka melangkah keluar gerbang rumah itu. Setiap langkah terasa seperti beban, tapi juga seperti kebebasan. Di belakang mereka, Bu Yanti berdiri terpaku, wajahnya murka, tapi hatinya diam-diam tercabik. Mobil sewaan yang sudah ditunggu datang tepat waktu. Sopir membantu memasukkan barang-barang ke bagasi. Wijaya membuka pintu mobil, membiarkan Rahma masuk lebih dulu bersama Dava. Sebelum ia masuk, ia sempat menoleh sekali lagi ke arah rumah masa kecilnya. Ia tahu, ia meninggalkan lebih dari sekadar bangunan. Ia meninggalkan bagian hidupnya. Tapi ia juga tahu, tak ada artinya mempertahankan kenangan jika itu berarti mengorbankan kebahagiaan masa depan. Perjalanan menuju kampung terasa lebih panjang dari sebelumnya. Tak banyak kata di dalam mobil. Rahma hanya memeluk Dava erat-erat, mencium kening anak itu seolah memastikan bahwa anaknya aman sekarang. Sementara Wijaya duduk termenung, menatap keluar jendela, berpikir tentang apa yang akan mereka hadapi nanti. Tapi setidaknya, mereka akan hadapi semuanya bersama. Sampai akhirnya, mobil itu tiba di sebuah gang kecil yang familiar bagi Rahma. Rumah ibunya berdiri sederhana namun hangat. Seorang wanita tua dengan kerudung lusuh berdiri di depan pintu, tersenyum menyambut. Rahma, nak, kamu pulang. Air mata Rahma pecah seketika. Ia berlari memeluk ibunya, merasa seperti anak kecil yang akhirnya menemukan tempat pulang. Wijaya turun dari mobil, membawa barang-barang sambil menunduk sopan ke mertuanya. Ibunya Rahma hanya mengangguk sambil tersenyum kecil. Kita mulai dari sini lagi, Mas, ucap Rahma pelan setelah mereka masuk rumah. Mungkin gak mudah, tapi aku yakin di tempat ini kita bisa hidup tenang. Wijaya menggenggam tangan Rahma erat. Kita mulai dari sini, dari rumah yang punya cinta bukan caci maki. Mereka tak tahu apa yang akan datang esok. Tapi satu hal yang pasti, mereka sudah membuat pilihan. Dan pilihan itu adalah untuk bahagia, meski harus melalui luka yang panjang. Udara pagi di kampung berbeda dari kota. Ada ketenangan yang sulit dijelaskan, seperti pelukan hangat yang menenangkan jiwa. Embun masih bergantung di ujung-ujung. Dedaunan ketika Rahma membuka jendela, rumah ibunya. Ia menarik napas panjang, menghirup aroma tanah yang masih basah oleh embun malam. Di kejauhan, suara ayam berkokok bersahut-sahutan dengan kicauan burung. Dava masih tertidur lelap di kasur sederhana, sementara Wijaya duduk di beranda, menyeruput kopi hitam yang baru saja dibuat oleh ibu mertuanya.
Hidup mereka kini berubah drastis. Dari rumah bertingkat di kota menjadi rumah kayu. Kecil yang nyaris tak memiliki perabot mewah. Tapi di rumah inilah Rahma merasakan sesuatu yang sudah lama hilang, kedamaian. Hari-hari pertama di kampung diisi dengan penyesuaian. Rahma yang sebelumnya bekerja di toko, harus belajar kembali menjadi ibu rumah tangga sepenuhnya. Ia membantu ibunya menjemur pakaian, menyapu halaman, dan memasak di dapur kayu yang berasap. Tangannya yang dulu hanya memegang setrika dan kasir, kini terbiasa menggiling bumbu dengan cobek batu. Meski lelah, wajah Rahma berseri. Tak ada lagi caci maki. Tak ada suara nyaring penuh sindiran dari ibu mertua. Tak ada lagi rasa takut saat meninggalkan Dava di rumah. Kini dia bisa memandangi wajah anaknya seharian, mencium keningnya kapan saja, dan menenangkan tangisnya, tanpa harus merasa bersalah karena meninggalkannya demi bekerja. Wijaya pun perlahan menyesuaikan diri. Ia membantu warga sekitar memperbaiki saluran air dan bekerja serabutan di bengkel kecil, milik temannya yang kebetulan juga tinggal di kampung itu. Pendapatannya tak sebesar dulu, tapi cukup untuk makan sehari-hari dan membeli kebutuhan dasar Dava. Suatu sore, saat matahari mulai condong ke barat, Rahma duduk di ayunan bambu di bawah pohon mangga tua bersama ibunya. Dava bermain dengan seekor anak ayam di halaman, tertawa riang. Wijaya baru pulang dari bengkel. Keringat masih menetes dari pelipisnya, tapi senyum tidak pernah lepas dari wajahnya. "Mak, aku nggak nyangka tinggal di sini ternyata bisa sebahagia ini," ucap Rahma sambil menyenderkan kepala di bahu ibunya. Ibunya tersenyum, mengusap pelan rambut Rahma. "Kebahagiaan itu bukan soal besar kecilnya rumah, nak. Tapi soal siapa yang tinggal di dalamnya." Rahma mengangguk, matanya menerawang jauh. Ia teringat masa-masa kelam saat masih tinggal bersama mertuanya. Setiap hari penuh tekanan, dihina, disalahkan, bahkan saat ia tak melakukan kesalahan. Dava yang dikurung di gudang menjadi luka yang takkan pernah hilang dari ingatannya. Namun sejak kepindahan ini, lukanya perlahan mulai sembuh. Di malam hari, mereka duduk di depan rumah, menyalakan lampu Petromax dan menikmati teh hangat. Ibu Rahma bercerita tentang masa mudanya, tentang perjuangan membesarkan Rahma seorang diri. Sementara Dava tertidur di pangkuan Wijaya, yang kini lebih sering tersenyum daripada menghela napas panjang. Rahma mulai merasa pulih. Bukan hanya secara fisik, tapi juga secara batin. Ia tidak lagi menangis diam-diam di kamar mandi. Ia tidak lagi merasa menjadi istri yang gagal atau ibu yang lemah. Di rumah kecil itu, ia merasa cukup berharga, cukup dicintai, dan cukup kuat. 1 minggu setelah kepindahan mereka, warga kampung mulai mengenal Rahma dan keluarganya. Banyak yang simpati setelah mendengar cerita mereka, meski hanya sepintas. Beberapa ibu-ibu mengundangnya ke arisan, dan Rahma mulai punya teman baru. Ia tak merasa sendiri lagi. "Rahma, nanti ikut ke pengajian ya, di rumah Bu Warni," ajak tetangga barunya suatu pagi. Rahma tersenyum. "Insya Allah, Bu." Hidup mereka kini memang tak penuh kemewahan, tapi setiap hari diwarnai dengan cinta dan ketulusan. Rahma dan Wijaya saling belajar untuk memperbaiki diri, saling menghargai, dan saling menjaga. Di suatu malam, setelah Dava tidur dan ibunya sudah masuk ke kamar, Wijaya memeluk Rahma dari belakang di dapur. "Maafkan aku ya, Mak. Dulu aku nggak cukup tegas. Harusnya dari awal aku lindungi kamu." Rahma menoleh, tersenyum. "Kita semua belajar, Mas. Yang penting sekarang kita ada di tempat yang benar, dengan cara yang benar." Wijaya mengecup kening istrinya. Di luar, suara jangkrik bersenandung. Di dalam hati mereka, suara syukur menggema. Mereka tahu, mungkin hidup mereka tak akan mudah. Tapi sekarang, mereka tidak sendiri. Mereka punya satu sama lain. Dan itu cukup. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, Rahma tidur dengan senyum di wajahnya. Bahagia yang tak berlebihan tapi menenangkan. Bahagia yang nyata. Angin sore berembus pelan, menyapu pekarangan rumah tua yang mulai ditinggalkan waktu. Dindingnya yang dulu tampak kokoh kini mulai mengelupas, memperlihatkan lapisan kusam yang retak di sana-sini. Di dalam rumah itu, seorang perempuan tua terbaring lemah di ranjang usang, tubuhnya diselimuti kain tipis yang tak cukup hangat, menghadapi udara dingin musim hujan. Perempuan itu adalah Ibu Wijaya.
Perempuan yang dahulu begitu angkuh dan keras, kini terbaring rapuh, hanya ditemani detak jam dinding dan sesekali suara tikus yang berlari di atas plafon. Sudah 2 bulan sejak Rahma, Wijaya, dan Dava meninggalkan rumah itu. Sejak saat itu, rumah besar itu menjadi sunyi. Kepergian mereka menyisakan kekosongan yang perlahan menggerogoti Ibu Wijaya. Pada awalnya ia masih menyangkal, masih yakin bahwa putranya akan kembali. Ia menolak meminta maaf, menolak mengakui kesalahannya. Namun waktu dan kesendirian mulai membungkam. Kesombongan itu sedikit demi sedikit. Tubuhnya melemah. Awalnya ia hanya merasa pusing dan tidak enak badan. Namun hari demi hari, keluhan itu berubah menjadi demam tinggi, nyeri sendi, dan tubuh yang tak lagi mampu digerakkan dengan leluasa. Tak ada yang datang menjenguk, tak ada yang menanyakan kabar. Bahkan tetangga yang dulu sering singgah pun kini jarang terlihat. Ia ditinggal, benar-benar sendiri. Di tengah malam, Ibu Wijaya sering terbangun karena batuk yang tak kunjung reda. Ia meraba-raba meja kecil di samping ranjang untuk mencari air, namun seringkali menjatuhkan gelas karena tangan tuanya tak lagi kuat menggenggam. Ia memandangi langit-langit kamar sambil meneteskan air mata. Dulu rumah ini selalu ramai, penuh suara Wijaya kecil yang tertawa, atau Rahma yang sibuk di dapur. Kini, yang tersisa hanya gema sepi yang menyakitkan. Pada suatu siang, ketika hujan turun deras, Ibu Wijaya mencoba bangkit dari ranjang untuk memasak air. Namun tubuhnya limbung dan ia terjatuh di lantai, meringkuk dalam dingin dan basah. Ia menangis, bukan hanya karena sakit, tetapi karena hatinya benar-benar hancur. Di saat-saat itulah penyesalan datang, menghantam seperti ombak besar yang memukul batu karang. Rahma, gumamnya pelan, nyaris tak terdengar. Nama itu kini menjadi doa dalam hatinya. Ia teringat semua kata-kata kasar yang pernah ia lontarkan. Ia teringat bagaimana ia menyuruh Rahma diam, bahkan saat menantu itu menangis. Ia teringat Dava yang ia kunci di gudang hanya karena kesal tak beralasan. Aku kejam. Bisiknya lemah, air mata mengalir di pipinya yang keriput. Selama ini ia membanggakan dirinya sebagai ibu yang tegas, sebagai orang tua yang harus dihormati tanpa syarat. Tapi kini, di ambang kesepian dan sakit yang tak tertahankan, ia sadar bahwa penghormatan tak datang dari paksaan. Ia telah kehilangan cinta anaknya karena gengsi dan kesombongan. Kabar tentang kondisi Ibu Wijaya akhirnya sampai ke telinga Wijaya melalui tetangga lama. Awalnya Wijaya ragu untuk menanggapi. Ia masih terluka oleh semua perlakuan ibunya terhadap Rahma dan Dava. Namun melihat raut wajah Rahma yang berubah cemas, hatinya luluh. "Mas, bagaimanapun juga beliau tetap ibu kandungmu," kata Rahma lirih malam itu. Wijaya terdiam lama, menatap lampu minyak yang berkerlap-kerlip di atas meja makan. Ia tahu Rahma benar. Ia tahu bahwa waktunya mungkin tak banyak. Esok paginya, Wijaya memutuskan untuk pergi ke kota, menengok ibunya yang dulu begitu ia hormati, namun kini hanya menyisakan puing-puing harga diri yang runtuh. Saat tiba di rumah lama mereka, Wijaya mendapati pintu tak terkunci. Ia masuk dan menemukan ibunya tergeletak di lantai, lemah dan pucat. Matanya berkaca-kaca saat melihat Wijaya berdiri di ambang pintu. "Wijaya," ucapnya dengan suara serak, seperti embusan angin terakhir dari lilin yang hampir padam. "Ibu," jawab Wijaya, menahan emosi yang bergolak di dada. Ia segera mengangkat tubuh ibunya dan membaringkannya kembali di ranjang. Tangisan pecah di antara mereka. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ibu dan anak itu berbicara bukan dengan kemarahan, tetapi dengan hati yang terbuka. Di sela isaknya, Ibu Wijaya memohon maaf. Bukan hanya pada Wijaya, tapi juga pada Rahma dan Dava. "Aku sudah terlalu jahat pada Rahma dan cucuku." Wijaya menggenggam tangan ibunya. "Bu Rahma, dia orang baik. Dia nggak pernah dendam. Tapi aku harap ibu benar-benar berubah." Hari itu menjadi awal bagi Ibu Wijaya untuk menebus penyesalan panjangnya. Ia belum sembuh, tubuhnya masih lemah. Tapi hatinya perlahan mulai menerima kenyataan. Ia tak lagi ingin menyalahkan siapapun. Kini, ia hanya ingin memperbaiki apa yang masih bisa diperbaiki. Dan bagi Rahma, kabar kejatuhan ibu mertuanya bukan alasan untuk bersorak dalam kemenangan. Sebaliknya, ia diam, lalu menatap langit sore yang mulai meredup. Dalam hatinya,
Ia hanya berdoa. Semoga hati yang selama ini keras bisa luluh. Dan semoga luka yang ditorehkan bisa benar-benar sembuh. Meski tidak kembali seperti dulu, setidaknya menjadi pelajaran agar tak ada hati lain yang tersakiti lagi. Pagi itu, kabut masih menyelimuti desa kecil tempat Rahma dan keluarganya menetap. Udara sejuk dan suara ayam jantan bersahut-sahutan dari kejauhan. Rahma tengah menjemur pakaian di halaman rumah ibunya yang sederhana, sementara Dava berlari-lari kecil sambil tertawa riang, bermain kejar-kejaran dengan anak-anak tetangga. Kehidupan mereka kini memang jauh dari gemerlap kota, namun ada kedamaian yang tak tergantikan. Tiba-tiba suara motor tua terdengar mendekat dari arah jalan tanah yang becek habis diguyur hujan semalam. Rahma menoleh, dan matanya membelalak saat melihat siapa yang turun dari motor yang berhenti di depan pagar rumah. Ibu Wijaya. Perempuan tua itu tampak jauh berbeda dari sosok yang dulu ia kenal. Tubuhnya kurus, kulitnya tampak lebih pucat, dan sorot matanya tidak lagi tajam, melainkan penuh kelelahan dan penyesalan. Ia dibantu oleh seorang tetangga lama yang mengantarnya, membawa tas kecil dan tongkat kayu yang tampak sudah usang. Rahma berdiri membeku. Dava berhenti bermain dan memeluk kaki ibunya, tidak mengenali neneknya yang dulu sering membentaknya. "Ibu," gumam Rahma pelan, nyaris tak percaya. Ibu Wijaya menatap menantunya dengan mata berkaca-kaca. Ia maju beberapa langkah meskipun kakinya gemetar. "Rahma, aku datang bukan untuk mengganggumu lagi." Suaranya parau, terputus-putus. "Aku datang untuk meminta maaf, dengan tulus." Saat itu juga, Wijaya yang baru saja pulang dari ladang kecil di belakang rumah ikut keluar. Melihat ibunya berdiri di sana, wajahnya seketika berubah. Emosi bercampur antara terkejut, marah, dan iba. Ia segera menghampiri. "Bu, kenapa ibu datang sendiri? Kenapa tidak memberi kabar?" Tanyanya dengan suara pelan. "Aku hanya ingin melihat kalian untuk terakhir kalinya," jawab ibunya. Lalu ia menoleh pada Rahma, menatap wajah menantunya yang masih mematung. "Rahma, aku minta maaf. Aku tahu aku telah menyakitimu lebih dari yang bisa kau bayangkan. Aku tidak pantas menjadi ibu mertuamu. Tapi tolong, untuk kali ini saja, biarkan aku bicara." Rahma menunduk, hatinya terasa sesak. Luka itu belum sembuh. Ia masih ingat jelas bagaimana ia dipermalukan, dituduh tidak berguna, bahkan bagaimana Dava pernah dikunci di gudang dalam keadaan kelaparan. Namun saat ini, yang berdiri di hadapannya bukan lagi sosok yang angkuh dan arogan. Yang berdiri di sana adalah seorang ibu tua yang kalah oleh waktu, oleh rasa bersalah, oleh kesepian. "Masuklah, Bu," ujar Rahma akhirnya dengan suara pelan. Ibu Wijaya nyaris tak percaya. Matanya basah, namun bibirnya tersenyum penuh syukur. Ia melangkah perlahan masuk ke dalam rumah kecil itu, dibantu oleh Wijaya. Setelah duduk dan diberi segelas air hangat oleh Rahma, ia mulai bicara. "Aku ke dokter, Rahma. Aku mengidap kelainan jantung. Sudah lama. Tapi aku baru tahu belakangan ini. Jantungku membesar, dan dokter bilang aku harus rutin kontrol. Tapi aku tak punya siapa-siapa lagi." Rahma terdiam, menatap tangan ibu mertuanya yang bergetar saat memegang gelas. "Waktu kalian pergi aku marah, tapi lebih dari itu aku hancur. Rumah itu sepi, terlalu sepi. Tak ada suara cucuku, tak ada aroma masakanmu. Aku mulai sadar, aku sendirian karena kesalahanku sendiri." Ia menunduk, menahan tangis. "Aku tak minta banyak, Rahma. Aku tahu aku tak bisa kembali ke masa lalu dan memperbaiki semuanya. Tapi jika Tuhan masih memberi waktu, aku ingin menghabiskannya bersama kalian. Bukan karena aku ingin dimanjakan, tapi karena aku ingin menebus. Bahkan jika kau tak mau memaafkanku sekarang, aku tak akan marah." Rahma tak bisa menyembunyikan perasaannya lagi. Air mata menetes pelan di pipinya. Ia ingat betapa selama ini ia berusaha kuat, berusaha menjadi istri dan ibu yang tabah,
bahkan saat dirinya dihina oleh perempuan yang kini menangis di hadapannya. Namun ia juga tahu, menyimpan dendam hanya akan menambah luka. Memaafkan bukan berarti melupakan, tetapi memberi kesempatan bagi seseorang untuk berubah. Ibu, suara Rahma lirih. Saya tidak tahu apakah saya sudah siap untuk benar-benar memaafkan semua yang terjadi. Tapi, saya tahu satu hal. Dava berhak mengenal neneknya, dan Mas Wijaya berhak menemani ibunya. Ibu Wijaya menangis, bukan karena sakit jantungnya, tapi karena pengampunan yang ia sendiri tak yakin pantas ia terima. Hari itu, suasana rumah sederhana di kampung itu berubah. Bukan lagi penuh luka, tapi perlahan terisi oleh kesempatan baru untuk memperbaiki hubungan yang pernah hancur. Rahma masih butuh waktu, dan Ibu Wijaya masih perlu membuktikan penyesalannya. Tapi pintu itu, pintu maaf dan harapan, telah sedikit terbuka. Dan di luar rumah, langit yang sebelumnya mendung mulai menunjukkan semburat cahaya. Seolah semesta pun ikut mengerti bahwa hati yang dulu dipenuhi luka kini mulai belajar untuk sembuh. Pagi itu, embun masih menggantung di dedaunan, udara masih dingin dan segar, tapi di dalam rumah kecil milik Ibu Rahma, suasana terasa jauh lebih hangat dari biasanya. Ibu Wijaya duduk bersandar di tikar yang digelar di ruang tengah, ditemani secangkir air jahe hangat yang baru saja disiapkan. Rahma, ia belum banyak bicara sejak malam sebelumnya. Raut wajahnya masih pucat, tubuhnya lemah, tapi ada ketenangan yang perlahan tumbuh. Di wajah tuanya, ketenangan yang hanya bisa muncul dari kelegaan setelah mengakui kesalahan. Rahma, meski hatinya masih bergejolak, tetap menjalankan tugasnya sebagai tuan rumah. Ia menyiapkan sarapan sederhana, nasi hangat, tempe goreng, dan sambal terasi. Sementara Wijaya sibuk mengajak Dava bermain di halaman, membiarkan dua wanita dalam hidupnya menyelesaikan apa yang selama ini tertahan dalam diam dan luka. Setelah sarapan selesai dan Dava tertidur siang, Ibu Wijaya memanggil Rahma yang sedang mencuci piring di dapur. Suaranya pelan, seperti ragu untuk mengganggu. Rahma menoleh, mengeringkan tangannya, dan duduk di depan mertuanya tanpa banyak kata. "Rahma," suara Ibu Wijaya bergetar, "bolehkah aku bicara sebentar?" Rahma hanya mengangguk, matanya menatap lurus namun tetap tenang. Perempuan tua itu perlahan bersimpuh di hadapan Rahma, mengejutkan menantunya yang spontan hendak membantunya berdiri. Namun Ibu Wijaya menahan tangan Rahma, lalu menunduk dalam, wajahnya hampir menyentuh lantai tikar. "Aku datang padamu bukan hanya sebagai ibu dari suamimu," katanya dengan suara tertahan, "tapi sebagai seorang manusia yang telah khilaf, yang telah banyak berdosa padamu. Aku mohon, maafkan aku Rahma." Rahma terdiam. Suara itu begitu tulus, nyaris membuat dadanya sesak. Ia ingat semua perlakuan ibu mertuanya dulu, kata-kata kasar, hinaan, bentakan, bahkan sikap acuh terhadap Dava. Semua kenangan itu seperti film yang diputar ulang dalam kepalanya. "Aku iri padamu, Rahma," lanjut Ibu Wijaya, suaranya mulai bergetar. "Kau punya hati yang sabar. Kau wanita yang tegar. Aku takut kehilangan anakku karena sikapku sendiri. Dan sekarang, aku menyadari, aku sudah hampir kehilangan semuanya." Rahma menggigit bibir bawahnya. Air matanya jatuh begitu saja. Ia tak pernah menyangka mertuanya akan menunjukkan sisi ini, rentan, hancur dan penuh penyesalan. "Ibu, saya..." Rahma berusaha bicara, tapi suaranya tercekat. Ia menarik napas dalam-dalam. "Saya masih menyimpan luka. Saya tidak bisa langsung melupakan semua yang ibu lakukan. Tapi saya tahu, saya harus belajar melepaskan dendam. Karena jika saya terus menyimpannya, saya juga yang akan lelah." Ibu Wijaya menatap Rahma, matanya merah dan lembab. "Kau tak perlu memaafkanku sekarang. Aku akan menerimanya. Tapi izinkan aku menebus semuanya, Rahma. Aku hanya ingin berada di dekat keluarga kalian. Jika kau mengizinkan." Di balik pintu dapur, ternyata Wijaya mendengar semuanya. Ia masuk ke dalam, lalu berlutut di samping ibunya, memeluk bahu Rahma dengan hangat. "Terima kasih, Rahma. Kau lebih dari sekadar istri bagiku. Kau penyeimbang hidupku." Rahma membalas pelukan itu perlahan. Ia menatap ibu mertuanya yang masih berlutut, lalu bangkit dan membantunya berdiri.
Ibu tidak perlu bersimpuh seperti itu. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya ingin kita bisa hidup dengan tenang. Kalau ibu ingin tinggal bersama, mari kita mulai lembaran baru. Tapi dengan satu syarat. Ibu Wijaya menatapnya harap-harap cemas. Saya ingin Dava tumbuh tanpa trauma, tanpa merasa takut akan dihina atau diperlakukan buruk. Jika ibu bisa menjaganya dengan cinta, saya akan melupakan masa lalu. Ibu Wijaya menangis sejadi-jadinya. Tangis penuh kelegaan, bukan karena diterima, tetapi karena diberi kesempatan. Ia mengangguk berkali-kali, tak mampu berkata apa-apa lagi. Hari itu, untuk pertama kalinya sejak lama, keluarga kecil itu duduk makan bersama di bawah pohon jambu di halaman belakang. Dava duduk di pangkuan neneknya sambil disuapi, sesekali tertawa kecil. Rahma mengawasi dari samping, masih dengan hati yang penuh kehati-hatian. Tapi ada ketenangan dalam sorot matanya. Sementara Wijaya, untuk pertama kalinya merasa benar-benar utuh, melihat dua wanita yang ia cintai mulai saling menerima. Walau perjalanan itu masih panjang. Di kejauhan, langit tampak lebih biru dari biasanya. Dan di antara aroma tanah basah dan semilir angin kampung, Rahma tahu hidup ini memang penuh luka, tapi juga selalu memberi ruang untuk sembuh. Jika hati mau membuka pintunya, hari-hari berlalu dengan perlahan, seperti aliran sungai kecil yang tenang namun tak pernah berhenti mengalir. Setelah menerima permintaan maaf ibu mertuanya, Rahma, Wijaya, dan Dava akhirnya memutuskan kembali ke rumah lama. Rumah yang dulu menjadi saksi bisu begitu banyak luka dan air mata. Namun kini, suasana di dalam rumah itu berubah. Udara yang dulu terasa pengap oleh ketegangan kini terasa lebih lapang, lebih hangat. Bukan karena ruangan atau dindingnya berubah, tapi karena hati-hati penghuninya yang telah meleburkan dendam menjadi kasih. Ibu Wijaya kini tidak seperti dulu. Perempuan tua itu tampak jauh lebih lembut, penuh perhatian, dan sangat berhati-hati dalam bertutur kata.